Baik, di sini saya akan membuat tutorial tentang 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Langsung saja rumus yang ke-1, yaitu sum. Yang mana rumusnya sama dengan sum buka kurung blok seluruh nilai yang ingin dijumlahkan seperti ini, tutup kurung, rumus sum sama dengan sum buka kurung blok seluruh nilai, kemudian enter. Nah, jadi total seluruh nilai mahasiswa dari mahasiswa 1 sampai mahasiswa 7 sebanyak 620 nilai. Rumus yang kedua yaitu ada con. Con digunakan untuk menghitung banyaknya data. Perbedaan sum dan con adalah kalau sum menjumlahkan data, sedangkan con untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Rumusnya sama dengan con buka kurung blok seluruh rank data. Misalnya di sini saya akan memblok di min mahasiswa saja. Ya, setelah itu enter. Jadi banyaknya mahasiswa di tabel ini ada sebanyak 7 mahasiswa. Oke, cara selanjutnya rumus yang ketiga itu ada average, yang mana average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari kumpulan pada suatu rank. Langsung saja rumus average sama dengan average buka kurung blok rank data nilai, kemudian enter. Ya, jadi nilai rata-rata dari mahasiswa yaitu 88,571. Nah, untuk membulatkannya kita bisa tekan di sini. Ya, sudah berubah menjadi 89 nilai rata-ratanya. Oke, rumus yang keempat itu ada if, yang mana if digunakan sebagai fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If sering dijumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Oke, rumusnya ya, di predikat ini ya, sementara if untuk membuat nilai A, nilai B, nilai C sesuai dengan nilai-nilai yang di sini. Jadi rumus if sama dengan if kurung yang dari nilai yang ini lebih kecil dari sama dengan 60, kriteria C sama lagi if buka kurung nilai lagi ini dari sini, kemudian tanda kecil sama dengan 89, kriteria B sama A kurung. Nah, jadi predikat nilai 90 ini tergolong dalam predikat A. Nah, ya. Ya, sudah itu kita tinggal tarik ini ke bawah untuk memunculkan predikat yang lain. Ya. Nilai 70 masuk ke dalam predikat B sesuai dengan presentasi yang ada di keterangan kolom ini. Oke, misalnya kita ingin membuat nilai di sini kita ubah menjadi nilai angkanya 60. Otomatis predikatnya juga berubah menjadi C seperti ini. Rumus yang kelima yaitu ada sum if, yang mana sum if merupakan turunan dari fungsi sel, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Rumusnya, jadi untuk mengetahui total nilai laki-laki ini
itu dengan sum if. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung blok rank kolom jenis kelamin koma kriterianya laki-laki koma kemudian sum rank kolom nilai enter. Jadi total nilai laki-laki sebanyak 250. Untuk mencari sum if total nilai perempuan rumusnya sama juga seperti laki-laki tadi, yang mana sama dengan sum if kurung di blok kolom jenis kelamin koma kriterianya perempuan sama nilai ini kemudian enter. Jadi total nilai perempuan yaitu sebanyak 370. Rumus ke-6 yaitu ada count if, yang mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswa perempuan. Rumus dari count if yaitu sama dengan count if buka kurung rank untuk menghitung data jenis kelamin laki-laki ini, kemudian koma kriterianya laki-laki ya. Jadi banyaknya mahasiswa laki-laki ada 3 orang. 1, 2, 3. Ini mahasiswa perempuan rumusnya sama juga seperti yang tadi, sama dengan count if kurung blok rank untuk menghitung data jenis kelamin kemudian koma kriterianya perempuan enter. Jadi banyaknya mahasiswa perempuan ada 4 orang. Selanjutnya rumus kelima yaitu ada proper. Proper fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan huruf kecil. Dengan kata lain, karakter huruf pertamanya adalah huruf kapital dan setelahnya bukan huruf kapital. Rumus dari proper sama dengan proper buka kurung tulis sel enter. Nah, jadi dari huruf kapital I yang di sini tidak kapital, sedangkan dengan rumus proper I-nya menjadi kapital. Begitu juga dengan huruf N berubah menjadi N di sini kapital. Rumus selanjutnya yaitu upper. Upper berfungsi untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar atau huruf kapital. Jadi Indonesia ini akan berhuruf kapital semuanya. Rumusnya sama dengan upper buka kurung
pilih enter. Jadi berubah menjadi huruf kapital semua. Sedang kalau lower ini rumus ke-9 yaitu lower kebalikan dari upper. Fungsinya untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil tidak kapital. Rumusnya sama dengan lower tutup kurung, buka kurung, kemudian pilih cell enter. Ya, ini kebalikan dari upper. Di upper semuanya huruf kapital, sedangkan di lower semuanya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Rumus yang ke-10 yaitu ada left, mid, dan right. Yang mana left, mid, right ini berfungsi untuk teks pada Excel. Left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Mid merupakan fungsi teks pada Excel berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari tengah. Sedangkan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kanan. Oke, langsung saja ke rumus left sama dengan left buka kurung, pilih sel yang ini, koma, karena di sini kita mengambil cukup 3 huruf saja, jadinya kita tuliskan sini 3, kemudian enter. Ya, jadi di sebelah kiri huruf in sudah tertera di sini. Kemudian mid ini berbeda rumusnya dengan left, yang mana mid ini rumusnya sama dengan ini, buka kurung, pilih sel, koma. Ya, karena di mid dimulai dari huruf O, yang mana huruf O ini adalah huruf keempat dari 1, 2, 3 dan O keempat. Jadi sini taruh yang keempat, kemudian koma lagi 3, karena kita juga mengambil 3 huruf dari kata Indonesia di sini. Kemudian enter. Ya, yang terakhir itu ada like. Like ini juga sama rumusnya seperti yang left tadi, sama dengan like buka kurung, pilih sel, koma 3, karena mengambil 3 huruf 3 di sebelah kanan, kemudian enter. Nah, jadi Indonesia. Rumus ke-11 itu ada len, yang mana len ini untuk mengetahui jumlah karakter atau huruf pada suatu sel. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah huruf yang ada di kata Indonesia, langsung saja ke rumusnya sama dengan len buka kurung, pilih sel, kemudian enter. Nah, jadi ada 9 huruf di kata Indonesia. Cara yang ke-12 atau rumus yang ke-12 itu ada round. Round digunakan untuk membulatkan angka sejumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, yaitu bilangan yang berkoma-koma, sehingga memerlukan proses pembuatan. Rumusnya sama dengan round, pilih sel, sama yang kedua, oke. Cara yang ke-13 ada concatenate, digunakan untuk menggabungkan kata. Jadi rumus concatenate ini sama dengan con
magnet, buka kurung, pilih teks pertama ada aku di sini, koma, pilih teks kedua juga, komakan, kemudian teks ketiga, ya, enter. Oke, di sini sudah ada kata Aku Cinta Indonesia yang digabungkan dari teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, untuk membuat spasi dari aku, spasi cinta, spasi Indonesia, caranya yaitu di koma ini kita buat koma satu lagi. Nah, di antara koma kita buat tanda petik, spasi, tanda petik. Nah, jadi ada 2 koma di sini. Kita tambahin, ini koma asli, kita tambahin koma satu lagi, kemudian kita buat tanda petik seperti ini ya, sama-sama spasi juga. Nah, di sini ada 1 koma, kita buat koma satu lagi, kemudian buat tanda petiknya 2. Nah, kita spasiin juga tanda petiknya seperti ini. Kemudian oke, enter. Nah, sudah ada spasi di aku, spasi cinta, spasi Indonesia. Rumus ke-14 itu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama fungsi lookup pada Excel, atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentuin. VLOOKUP dan HLOOKUP sering ditemui di tugas kantor ataupun kuliah. Perbedaan dari keduanya yaitu VLOOKUP mengambil data secara vertikal ke bawah seperti ini, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal ke samping. Langsung saja ke rumus yang pertama itu ada rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, masukkan kata kunci yang A ini, kemudian koma, blok tabel bantu, kemudian ya, blok tabel bantu, koma, kemudian ketik angka 2. Kenapa angka 2? Karena nama barang di sini di tabel bantu terletak pada tabel kedua. Koma lagi, kemudian kurung. Di sini kita perlu menambahkan S-bar di antara huruf dan angka di sini. Langsung saja kita tambahkan S-barnya bisa dengan menekan F4. Enter. Ya, langsung tertera nama barang di sini sesuai dengan tabel bantu, yaitu sabun di kode A. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal copy saja link yang ini, kita taruh di harga, Ctrl C. Nah, di sini kita tinggal mengganti angka 2 menjadi angka 3 saja. Kenapa angka 3? Karena tabel harga sesuai dengan tabel bantu berada pada kolom ketiga atau berada pada tabel ketiga. Oke, enter. Sesuai harganya 2.500. Itu juga dengan satuan kita tinggal Ctrl C. Kita ubah angkanya menjadi angka 4 karena berada pada tabel keempat. Enter 2. Oke. Setelah ini langsung saja kita tinggal mengcopy naik ke bawah. Ya. Rumus selanjutnya yaitu ada HLOOKUP. Rumusnya sama dengan HLOOKUP buka kurung, masukkan kata kunci yang A ini, kemudian koma, blok tabel bantu, kemudian koma lagi, angka 2, koma, kal, tutup kurung. Nah, dengan yang tadi juga kita menambahkan S-bar di sini,
enter. Nah, setelah itu seperti yang tadi juga kita copy di sini. Copy di tabel harga, kita ganti saja angka 2 menjadi angka 3. Ini juga kita tinggal copy juga jadi angka 4 karena berada di tabel keempat. Setelah itu kita tinggal copy juga seperti yang tadi. Ya, sudah tertera sesuai dengan tabel bantu di bawah ini.